bapak sama ibu bersih dengan ponakan, dengan kakak adik. Kalau anak istri otomatis sudah. Dengan saudara-saudaranya kan kita nggak tahu ya. Kami sudah memohonkan maaf Tuhan untuk dapat kita memaafkan dan dimaafkan. Biar ibu lebih lapang ke depannya dalam berrelasi. Terima kasih sekali berkenan melayani. Banyak pendeta yang perjamuan soalnya ini. Gak apa-apa Bu, senang saya Kak. Tuhan sudah mengatur yang terbaik dan mengirim suri. Makanya itu pasti lah Bu. Tuhan sayang Bapak tuh, sayang keluarga juga. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, kita akan segera mulai daripada penghiburan juga sekaligus pemberangkatan menuju ke tempat pemakaman Abu. Mari keluarga kita menyiapkan diri, mengambil tempat. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan di hari Jumat 15 April 2022, tepatnya Jumat Agung, melaksanakan ibadah penghiburan dan juga pemakaman kasih Bapak Dr. Andus Sumarma. Susunan acara di hari ini pertama ibadah di rumah duka ini, kemudian nanti jika ada sambutan bagian kedua, kemudian bagian ketiga jika masih ada dokumentasi foto-foto keluarga sebelum diberangkatkan menuju ke tempat pemakaman, silakan. Dan keempat nanti kita akan berangkat bersama-sama dari ruang Mikael dan terapi ini menuju ke tempat pemakaman. Itulah susunan acara kita, prosesi acara kita di hari Jumat 15 April 2022 di hari ini. Ritual ini dilaksanakan dengan istiani sesuai keyakinan dari almarhum. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu beda keyakinan mendukung prosesi semua ini berlangsung baik di rumah duka ini sampai di tempat pemakaman. Bersama kita ada Ibu Pendeta Rima Maturisiaan yang akan memimpin, akan memberikan firman penguatan kita, baik di rumah duka di sini maupun juga sampai di tempat pemakaman nanti. Liturgi ada di kursi bagian depan itu, bagi Bapak Ibu yang ingin menunjukkan silakan diambil. Ada dua lagu yang kita menyanyikan nanti, Selamat Tuhan Yesus dan Semua Baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Pendeta. Liturgi ini kita akan pakai baik di sini di ruang hotel juga bagi Bapak Ibu Saudara nanti yang ikut bersama keluarga menuju ke tempat pemakaman. Nanti di bagian halaman kedua di situ akan dilanjutkan ibadah di tempat pemakaman. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Satu firman berkata di pagi hari ini, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan.
Roma 14 ayat 7 sampai 8 menjadi ayat dasar ibadah penguburan menuju ke tempat pemakaman di hari ini. Dengan penuh rasa syukur kita pujikan KJ 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Suka cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tekan, noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, yang kami percayai tetap menyertai, menolong, bahkan sudah menghantar kami di hari ini, di mana seluruh umat-Mu merayakan, menghayati akan kematian-Mu di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Tuhan, di saat ini kami tetap ingin bersyukur karena kasih setia Tuhan tetap kami rasakan, bahkan tetap dinyatakan bagi seluruh keluarga yang berduka saat ini. Engkau sudah memanggil ayah kami, kakek kami, suami kami terkasih, Dr. Randus Sumarman, MS, di dalam usia 80 tahun. Terima kasih untuk usia yang begitu panjang yang Tuhan karuniakan. Tapi kami tahu ada saatnya Engkau akan memanggil pulang anak-Mu ke dalam rumah-Mu yang kekal. Sebagai orang-orang yang mencintainya, kami sedih, tapi kami tetap ingin bersyukur bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bahkan sudah diserahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan saat ini kami akan menghantar untuk jenazah dimakamkan
Kami tetap ingin mempertaruhkan hidup kami ke dalam kebenaran firman Tuhan yang kami percaya, menguatkan seluruh keluarga, menghibur orang-orang yang berduka, bahkan akan terus menyertai perjalanan keluarga yang ditinggalkan. Pak Sumarman, kami percayai sudah bersama-sama dengan Engkau, tapi juga Engkau bersama-sama dengan kami di tengah kehidupan yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu, Engkau menguatkan kami, karena firman-Mu adalah penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi kami semua. Berkati hamba, berkati kami semua ya Allah, karena kami berdoa di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Warisan yang ditinggalkan, kenangan indah ditinggalkan oleh Bapak terkasih Sumarman, itu cuma saya, buat anak-anak, cucu semua, dan itu menjadi kekuatan bagi keluarga untuk menghadapi situasi seperti ini. Semua baik, apa yang aku perbuat dalam hidupku. Dan percaya dengan gembira makin berarti. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan duduk. Pembacaan kita terambil dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Nah, kebetulan juga Pak Sumarman anaknya ada yang namanya Wahyu ya. Pasti dia ambil dari sini ini ya. Bukan main Pak Sumarman. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bagian yang pertama adalah berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak Wahyu ini ditulis begitu ya, kitab ini ditulis. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita disebut berbahagia? Ya, karena ternyata Tuhan Yesus yang hari ini mati di kayu salib, umat Kristiani menghayatinya, merayakannya, bahkan bersuka cita karena tindakan-tindakan itu. Karena ternyata yang pertama adalah bahwa kematian di dalam iman yang dihayati Pak Suparman dan saya dan kawan-kawan semua adalah iman yang menjawab apa yang terjadi di balik kematian. Apa yang terjadi? Ada jawaban yang jelas, bahkan jaminan. Itu aku mati nanti. Apa yang terjadi, aku mati ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Perenungan-perenungan kita yang masih hidup pada saat sakit parah, pada saat situasi begitu berat, apa aku ntar lagi mati ya? Ini aku mati piye gitu. Kadang-kadang pergumulan soal hidup dan mati itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali banyak orang tidak menemukan jawabannya. Banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, begitu. Nah, tetapi Jumat Agung, kemudian Minggu Paskah, yang karya tindakan Yesus terjadi, itu menjadi jawaban. Karena ternyata dia mati, disalib, di Golgota, itu untuk menebus orang-orang berdosa. Karena tahta kemuliaan Allah tidak bisa disentuh oleh orang-orang berdosa karena dia mulia, suci, agung, kudus. Dia pencipta, kita hanya ciptaan. Ya, tidak bisa menyentuh atau masuk ke dalam hadiratnya yang maha suci dan maha kudus. Tetapi yang maha kudus itu datang ke dunia, kemudian mau mati untuk jadi katakanlah jadi tumbal untuk semua dosa dan kesalahan kita. Dibayar lunas dengan kematian sosok yang tak berdosa. Sehingga siapapun yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di sepanjang abad, di sepanjang masa, dia ada bersama-sama dengan Allah saat dia dipanggil pulang. Itulah makanya istilahnya dipanggil Tuhan, sudah waktunya. Boleh beristirahat dari segala jerih payahnya. Itulah yang membuat banyak orang terhibur ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya. Karena sampai dia di akhir hidupnya atau disebut sampai dia mati, sampai dia meninggal, dia percaya kepada Kristus yang disalib. Dia percaya kepada Kristus sebagai penebus dosa-dosanya. Dia percaya kepada Kristus yang mengasihi dan bersedia membayar seluruh dosa-dosanya. Jadi kematian Kristus yang dirayakan dalam Jumat Agung itu jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya padanya. Yang pertama. Yang kedua dikatakan ayat kita, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus sangat mengasihi kita, memperhitungkan apa yang kita lakukan. Dia menghargai, dia mengasihi kita tuh, betul kita ini orang berdosa, tetapi ketika dia ingin menebus, mengampuni dan kita merespon, maka dia mengatakan engkau berbahagia. Karena kemudian tujuan hidup kita menjadi berubah. Tujuan hidup kita adalah Allah. Tidak semata-mata di dunia ini saja kita cari kebahagiaan. Tetapi Allah memberi bonus. Kematianmu berharga. Engkau berbahagia di dalam aku. Luar biasa. Ya. Berbahagialah. Siapa yang nggak mau cari bahagia, Bapak Ibu? Semua orang berjuang untuk bahagia. Bahagia kalau punya mobil. Dapat mobil bahagia. Aduh, aku pengen dapat rumah bisa beli rumah. Bahagia rasanya plong. Begitu.
Waktu suami saya juga ada di sini ya, di ruang ini 2 tahun lebih yang lalu, itu ibu-ibu ngerasanya begini, aduh syukur ya Pak Petrus dipanggil Tuhan, udah punya rumah sendiri. Hah? Bahagia tuh bikin plong. Ada yang ditinggali, ada sesuatu yang diwariskan. Saya aja nggak mikir ke sana begitu, tapi teman-teman saya mikir, rasanya mereka ikut senang. Ibu Rima punya tempat berteduh dan anak-anak milik sendiri pula gitu. Orang mencari kebahagiaan dengan caranya. Tetapi berbahagialah orang yang sampai mati mempertahankan imannya di dalam Kristus. Karena dia disebut orang berbahagia. Karena apa? Karena kubur bukan akhir kehidupannya. Bahkan menjadi awal kematiannya untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Yang berjanji di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Yang berkata kepada penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdausku. Jadi selain di dunia ini ada tempat bersama Kristus. Di mana kita akan alami itu? Di balik kematian kita. Jadi sungguh kita berbahagia. Yang ketiga adalah berbahagialah orang yang sudah siap menghadap Tuhan. Saya dapat cerita, itu foto di depan. Bapak udah persiapkan. Artinya apa? Dia siap. Kapan Bapak, kapan Allah memanggilnya? Ada yang sudah siap-siap baju untuk dipetik? Kayaknya belum ya, Ibu. Iya, saya juga belum ya. Tapi kayaknya saya harus siap-siap juga ya. Ntar lagi 60 soalnya. Bapak 80. Bukan main. Orang-orang, saya juga pernah menemukan ada satu ibu, dia sudah menyiapkan kebaya untuk dia. Orang Batak ya, selalu pakai kebaya. Dia sudah bikin kebayanya. Nah dia orang Karo, dia sudah siapkan topi adat untuk ditaruh di peti. Jadi dia nggak bisa pakai, dia sudah terbaring. Toh. Tetapi artinya begini, orang-orang seperti itu, orang-orang yang siap. Dia tahu satu waktu-waktunya akan tiba. Dan ketika waktu itu tiba, Tuhan ternyata nggak diam. Karena di ayat kita berkata, supaya mereka boleh beristirahat. Oh, beristirahat itu no aktivitas. Ya. Jadi kira-kira ngapain mereka di sana bersama Tuhan? Kira-kira ada ngopi makan-makan pisang goreng nggak ya? Kita nggak tahu. Tetapi di sana ada satu kesempatan di mana aktivitas, perjuangan, cita-cita, harapan-harapan tidak lagi mengganggu pribadi itu. Tapi mereka berbahagia bersama Allah. Itulah yang kita yakini, itulah yang menghibur kita karena kita ditinggalkan oleh Pak Sumarman, tetapi kita tahu dia sudah bersama-sama sang pemilik kehidupannya yang memanggilnya ke sana. Jeripaya apakah yang terjadi dengan Pak Sumarman? Ya, kita tahu bahwa dia adalah orang yang sabar. Benar ya Pak Wisnu? Benar. Anaknya cowok semua. Cucunya juga banyak laki-laki ya? Ya. Oke, Bapak Ibu mari belajar sabar seperti Bapak untuk anak-anak cowok dan anak-anak perempuan, cucu-cucu. Ya, dia juga orang yang berjuang untuk studinya S2. Semua menjadi teladan yang ditinggalkan oleh beliau. Bahkan katanya sekian tahun mengalami stroke, beliau ya tetap sabar. Nah, ini saya harus tanya sama Ibu, benar ya Bu? Bapak sabar? Wah, Ibu. Sabar? Ah, Ibu mantap. Ya. Luar biasa. Ya. Ini menjadi warisan yang nggak bisa dibeli dimanapun, kecuali lahir memang dari tindakan hidup. Warisan yang memang langsung dirasakan dan diterima oleh para pewarisnya.
dan yang terlebih lagi mewarisi iman percaya kepada Kristus. Maka ada harapan. Suatu hari ketika kita masing-masing dengan waktu yang Tuhan berikan atas hidup kita, maka kita akan bertemu dengan beliau. Beliau yang kita kasihi, beliau yang sudah mewarisi teladan. Orang yang benar-benar siap di dalam imannya, dia tahu sewaktu-waktu dia harus pulang. Suatu hari dia dipanggil oleh Tuhan, memasuki rumah yang disiapkan oleh Tuhan baginya di dalam kekekalan. Yang terakhir, selama hidup ada keluarga besar, ada anak, istri, cucu-cucu, ada saudara handai tolak. Biarlah hari ini ketika kita akan memakamkan beliau, kita melepaskan maaf, kita melepaskan sayang kita, kasih kita dengan maaf yang sebesar-besarnya. Agar kita plong, agar semua menjadi plong. Amin. Ya, karena kita manusia tidak lepas dari salah, kita pun bersalah, kita pun bisa berdosa. Jadi mari di saat-saat momen seperti ini, di dalam kedalaman batin kita, kita melepaskan sayang kita yang berisi pengampunan sebagai saudara, sebagai teman, sebagai keluarga, bahkan sebagai anak, cucu, menantu. Mari kita menghantar beliau di dalam kasih, dan kita bersama-sama juga mau mempertaruhkan hidup yang masih Tuhan karuniakan ini ke dalam kasih dan keselamatannya. Karena di dalam dia kita bisa mengakhiri hidup di dalam berkat keselamatan. Amin. Saat ini kita akan bersyafaat. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk Tuhan, tapi hati kami terangkat kepadamu. Terlebih iman percaya kami kepadamu ya Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Bersama-sama dengan anak, menantu, cucu-cucu, keluarga Bapak Wisnu Prayogo, keluarga Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, keluarga Bapak Widi Pramono, bersama anak-anak, cucu-cucu Tuhan, bersama Joy, Salom, Alden, Clay, Karista, Raymond, dan segenap keluarga. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penghiburan, terima kasih untuk jaminan kekekalan yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang kami kasihi ini. Sampai akhir hidupnya dia percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat baginya secara pribadi. Dan kami percaya pada firman-Mu, bahwa orang-orang yang percaya kepadamu ada bersama di dalam rumah-Mu yang kekal. Di dalam keabadian bersama Engkau ya Allah. Terima kasih. Kami tahu bahwa kebaikan dan kasih tidak akan bisa menjamin kami masuk surga. Tetapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Mati di kayu salib untuk membayar semua dosa-dosa kami. Sehingga kami yang percaya boleh ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Kami mempertaruhkan kehidupan keluarga. Kami mau menyerahkan kehidupan keluarga. Secara khusus istri yang terkasih Ibu Pratiwi Situ Surawi. Engkau menguatkan hatinya. Engkau mengasihi dia di dalam hari-harinya Tuhan setelah ditinggalkan Bapak. Engkau menguatkan dia, menuntun dia
di hari-hari yang masih Tuhan karuniakan, bersama seluruh anak, menantu, cucu-cucu yang sekarang ada bersama-sama dengan dia. Berkati Ibu Pratiwi Siti Surawi bersama seluruh keturunannya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Jika sebentar kami akan mengantarkan jenazah dari Bapak Sumarman, Tuhan Engkau menyertai setiap perjalanan. Engkau lancarkan segala sesuatunya dan kami syukuri cuaca yang mendukung saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua ibadah yang akan terjadi di pemakaman, semua di dalam kasih dan kendali-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami tahu hari-hari kami di dalam duka ini akan tetap kuat karena Engkau mengasihi kami semua. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami yang sebenarnya. Bukan hanya Ibu Pratiwi, bukan hanya anak, menantu, cucu-cucu, tapi seluruh keluarga yang hadir, kami syukuri. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Dan biarlah seluruh keluarga juga Tuhan berkati dalam rencana hidup dan harapan-harapan mereka. Karena mereka juga adalah keluarga Pak Sumarman. Kami percaya mereka dikasihi oleh Pak Sumarman. Dan percaya juga Tuhan mengasihinya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala sesuatunya kami mau berserah ke dalam pimpinan kasih, ke dalam pengawalan Tuhan, sampai kami selesai berangkat ke pemakaman maupun selesai ibadah di sana. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Pendeta Rima untuk sabda Tuhan yang sudah disampaikan di renungannya. Bapak kesyukuran bagi kita semua, khususnya bagi keluarga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita masuk pada acara berikutnya. Jika ada ucapan terima kasih, kesaksian hidup dari Bapak yang bisa dibagikan kepada kita, jadi contoh, teladan atau nilai-nilai penting dalam kita menjalani hidup ini. Silahkan dari keluarga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, izinkan saya mengucapkan ucapan terima kasih pertama pada Pendeta Rima Mas Ruti Siahaan yang memimpin kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Yang kedua juga bagi Bapak Ibu yang hadir di ruang digital, di Zoom, saya tadi mendengarkan juga dan sekaligus memantau lewat Zoom Bapak Ibu anggota Jemaat GKI Ngagel, tempat saya melayani, Bapak Ibu yang menjadi rekan dari kakak saya, Wisnu Prayogo, Bapak Ibu yang menjadi rekan dari adik saya, Widi Pramono. Kami bersyukur Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami di ruang digital itu. Juga untuk saudara-saudara dari Papa Mama yang hadir dari luar kota, menyempatkan diri untuk terus mengikuti rangkaian acara yang ada, kami bersyukur karena kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian menjadi kekuatan bagi kami. Tamu yang datang silih berganti memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Juga rekan-rekan yang hadir dari luar kota, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dekat dengan keluarga kami tentu mengerti perjalanan 7 tahun bukanlah hal yang mudah.
7 tahun dengan stroke yang dialami, dan 2 atau 3 minggu terakhir dengan pergumulan kesehatan yang makin lama makin memuncak. Di hari-hari terakhir itu kami sepakat bahwa semua anak mesti melihat kondisi papa yang kita tidak tega mengatakannya tidak sadar, hanya banyak tidur, begitu yang selalu kami katakan. Sewaktu masih di rumah sakit yang di Pakem itu, bola matanya masih bisa merespons jika ada gerakan di sekitar, tetapi ketika ada di panti rapih itu tidak ada lagi. Jadi kakak saya Wisnu telah melihatnya, dan Widi juga telah melihatnya, dan saya sendiri juga Mama telah melihatnya. Dan kami semua sampai pada satu kesimpulan yang sama, kami tidak tega melihat keadaannya. Papa bukan orang yang mudah menyerah, tetapi sulit bagi kami membayangkan membawanya ke rumah dalam keadaan koma atau tidak sadar. Jadi pada hari yang baik yang telah Tuhan tentukan pada hari Rabu itu, ketika bersama dengan Mama kami berdoa, bersama dengan Mbak Yuli kami berdoa, sebelum saya kembali ke Surabaya rencananya, maka sesudah kami berdoa itulah kurang lebih 5 menit kemudian dalam perjalanan di Grab itu, kakak saya memberi kabar, Wisnu memberi kabar bahwa kondisinya sudah kritis. Dan dalam 1-2 menit kemudian atau 3 menit itu berubah menjadi kabar duka cita secara manusiawi, tetapi juga sekaligus ada kelegaan bahwa anak-anak yang menengok, saudara-saudara dari Semarang yang juga sempat menengok pada hari Sabtu itu tentu sudah mengerti keadaannya. Dan kami percaya bahwa itulah saat yang ditetapkan Tuhan, hari yang baik untuk memasuki kekekalan. Jadi nanti Papa akan dimakamkan tidak jauh dari rumah tinggal selama ini, rumah tinggal Wisnu dan juga Papa Mama. Ada pemakaman di kampung atau di dusun yang hanya 100-150 meter dari rumah, agar kami bisa menengoknya ketika kami datang ke Jogja, dan hal-hal yang lain bisa dilakukan dengan mudah. Juga untuk teman-teman dari Mama yang mengikuti lewat Zoom, kami berterima kasih untuk semua dukungan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bapak Ibu yang dari luar kota yang tidak sempat hadir dan mengirim begitu banyak bunga duka, kami juga mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dari ruangan ini hingga menjelang pintu masuk tadi. Ya, ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan dari sisi iman kami ingin bersukacita. Air mata kami mungkin tidak akan cepat kering, mungkin bisa terlihat stabil, tetapi kemudian ada saat di mana kami kehilangan. Tapi kami percaya pengharapan firman Tuhan yang telah ditaburkan, kekekalan di dalam Kristus yang menjadi batu penjuru harapan. Secara pribadi mewakili Didit dan juga mewakili keluarga besar, saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada kakak saya. Kepada kakak saya dan juga Mbak Yuli. Joy dan Shalom. Mereka sudah banyak dokter. Dari hari ke hari merawat Pak dan Mama. Juga bagi Mbak, boleh berdiri sebentar, Mbak. Berdiri, boleh berdiri sebentar. Yang sudah mendampingi perawatan Papa dan Mama sejauh ini. Terima kasih ya, Mbak.
terus dirawat oleh Mbak Dewi sampai saya pulang. Tuhan dengarkan. Terima kasih sekali. Kalaupun nanti kami berpisah dan sesuai rencana Mbak akan menikah, biarlah itu jadi sebuah perpisahan ya. Nah, sama-sama syukur. Terima kasih. Untuk sanak keluarga, saudara papa, mama yang selalu berkunjung secara berkala, kami mengucapkan terima kasih. Kami tahu perpindahan ke Jogja 5 tahun yang lalu itu bukan hal yang mudah, tapi kunjungan dari saudara-saudara dari Semarang sungguh menjadi kekuatan bagi papa. Terima kasih untuk semua. Kami juga berterima kasih untuk GKI Kejaya yang telah menyelenggarakan ibadah hari ini, Adi Sucipto. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk bantuannya ya Pak. Terima kasih sekali rekan-rekan yang melayani di pujian juga terima kasih. Dan kami bersyukur boleh menjadi bagian dari perjalanan hidup Bapak Ibu boleh menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di kesempatan di tempat ini yang paling memungkinkan ya, karena nanti di pemakaman kita tidak tahu kondisinya, saya ingin memberi kesempatan bagi Mbak Yuni. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Saya bersyukur diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan kasih, melakukan hal-hal sederhana yang tidak bisa saya lakukan kepada bapak kandung saya. Tetapi diberi kesempatan melakukan untuk bapak mertua yang sama-sama bapak saya. Hanya sekedar duduk, menemani ngobrol, mendengarkan beliau bercerita, kemudian hitung pujian bareng, menyanyikan lagu-lagu, atau ibu yang sangat setia untuk menemani bapak menonton TV setiap hari, setiap sore, siang. Pada saat bapak bisa membaca itu hampir 1 buku yang dibawa dari GKI Beringin ujian lansia itu bapak hafal. Dengan berlalunya waktu, penglihatannya berkurang, pendengarannya semakin berkurang. Bapak hanya bisa menyanyikan kidung-kidung pujian yang beliau hafal. Dan kebetulan saya dari GKJ sehingga saya bisa ngitung bareng dengan Bapak. Untuk lagu bahasa Indonesia, karena Bapak sudah nggak bisa baca, jadi yang hafal di luar kepala itu Syade, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan hidup kita yang benar adalah mengucap syukur. Satu hal bahwa Bapak dan Ibu, Bapak Sumarman dan Ibu Pratiwi adalah orang tua bagi kami yang benar meninggalkan teladan warisan iman dan teladan kesabaran dan kerja keras perjuangan. Semangat. Dan saya bersyukur saya melihat 3 putranya telah dibesarkan menjadi anak-anak berbakti. Sehingga saya merasa kami istri-istri yang ikut terberkati oleh anak-anak berbakti. Dan kami, dan suami, dan anak-anak itu
melakukan setiap hari menolong Bapak itu tidak dengan beban, tetapi dengan syukur, sukacita, sayang. Jadi tidak ada istilah merepotkan, itu tidak ada. Justru kami bersyukur diberi kesempatan menjadi anak untuk menyatakan kasih dan berbakti. Dan itu nyata dalam kehidupan kami, doa restu Bapak Ibu itu mengalir. Jadi kesempatan ini saya mengingatkan mungkin ya kita sebagai anak bahwa bakti kepada orang tua itu berbuah berkat yang tidak hanya materi tetapi lebih ke rohani, jiwa, dan kekekalan. Pada kesempatan ini saya memohonkan maaf atas nama Bapak, Ibu, dan kami semua kepada saudara-saudara semua, dan kami percaya Bapak Ibu sekalian sudah memaafkan Bapak kami. Kiranya persaudaraan di antara kita, ikatan kekeluargaan masih akan terus berlanjut karena kami masih ada Ibu yang akan kami nyatakan kasih sayang kami. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kami ingin memberi kesempatan saudara-saudara yang dari Semarang yang tadi, atau Semarang atau kota lain yang tadi belum berfoto bersama dengan Mama di tempat ini, silakan.